ayah pada saat ngojek, ayah selalu nyimpen selang kecil di jok. Itu pengalaman ayah sampai nggak ada yang tahu, sampai kemarin baru yang ayah cerita tuh setelah kemarin ada yang nanya seperti itu. Ayah cerita, kenapa ayah begitu? Karena ayah kapan bisa berbagi, kapan bisa sedekah. Kalau yang hidup ini selama ini di perjalanan ojek, apalagi bayar seikhlasnya nggak apa-apa, apalagi menolongin yang lagi berjalan nggak ada ongkos ya nggak apa-apa. Emang itu sedekah ya begitu. Susah sih susah, tapi sebisanya itu. Makanya kalau kita sedekah nungguin kaya, kapan kita kayanya gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita sedekah dari susah, sedekah berbagi dari kita memang lagi susah, Allah akan berikan rezeki berlipat ganda. Itu dalam makna begitu kan. Makanya ya, saya bagi selang, ada orang kehabisan bensin di jalanan, berhenti. Ada apa, Bu? Bensinnya habis. Ya udah berhenti dulu, ambil botol aqua kecil, sedotin pakai selang kecil, kasih satu gelas, ini bisa sampai dia nyari bensin ke pom. Kan bantu. Jangan ada orang motor gitu loh. Jadi maksudnya itulah meringankan beban orang sedikit. Ayo bisa aja itu. Kadang-kadang ayah pengalah, kasih orang bensin, ternyata bensinnya kehabisan. Ya kan jadi itu aja ingetan. Kayak katanya seperti itu. Itu banyak terjadi, bukan sekali dua kali. Bukan sekali dua kejadian seperti itu. Tapi enggak apalah, kita emang sedekah itu enggak boleh di apa nanya sia-siakan, tapi ini buat pelajaran buat saudara saya, buat adik abang saya semua, supaya tahu susah itu bukan yang harus enggak sedekah, susah itu bukan langsung berbagi. Sedekah itu juga tersenyumannya kan sedekah, maksudnya begitu loh, tersenyum sedekah gitu. Yang kita bisa apa? Senyum-senyum, jangan susah-susah senyum. Bahasa kita sedekah, bahasa yang baik, maksud ayah seperti itu. Jadi bapak, kalau bapak rumah bapak sendiri mungkin mengajarkan hal dulu di anak-anak tuh, maksudnya gimana caranya agar tidak mengeluh nih, meskipun ya seadanya atau apapun tidak ada, atau kasarnya nggak ada nih. Tapi Iya, caranya tuh anak-anak biar kan anak biar lu atau tapi bapak ngajar anak, ya udah ayo kita saling belajar atau kita. ya ayah kasih gambaran gini, kalau kamu pengen hidup bahagia, anak-anakku, lihatlah, ngelihat ke dunia tuh ke bawah. Kalau kita susah, masih banyak yang lebih susah. Banyak orang yang rumah atau yang ngontrak. Banyak orang yang tidur di jalanan. Ya alhamdulillah nggak ngontrak. Walaupun kecil tuh jadi rawat tuh nggak ngontrak, alhamdulillah. Terus kalau kita melihat ke akhirat, saya bilang, coba lihat, orang susah itu masih bisa ke musola, ke masjid ngaji. Kita ini sehat badan, berat. Apa kita nggak ini apa kita orang yang berkehidupan, maksudnya kita yang bersyukur masih nggak bersyukur karena kita nggak melaksanakan. Maksud saya begitu, ngajarkan untuk dunia itu ayah bilang lihat ke bawah. Jadi rasanya kalau kita lihat ke bawah, kita apa nggak ngeluh, maksud saya begitu tuh, nggak mengeluh kesusahan. Kalau lihat dunia ke atas ya, tangga beli, tangga jalan, tangga makan, ini kan kepengen. Jangan, karena kita pertanggung jawabannya besar. Kita ada itu pertanggungnya besar, kita nggak ada juga pertanggung jawabnya besar. Maksud ayat tuh begitu ngajarinnya. Jadi semuanya ada pertanggungjawaban ke Allah, ke akhirat. Jadi kita gitu Terus pikiran. juga dulu maksudnya kalian semua prosesnya nol banget dalam arti dari rumah yang dulu sampai Ah, sekarang bedanya inilah mungkin Allah ini waktunya lah. Bapak melihatnya seperti apa sih? ya ini bagikan apa karo atau rahmat, Allah memberikan rahmatnya seperti itu, karena kesabaran, keikhlasan, ketulusan menjalankan susah pasti ada balasannya. Maksud saya itu tajari. Nggak serta merta gitu loh, nggak serta merta diberikan kelancaran rezeki itu begitu. Ada juga diberikan sebagai ujian, sebagai cobaan. Ada kan yang lama diberikan rezeki kemewahan. Ada juga yang cepat kena ujian semua. Maksud saya begitu. Jadi ngerti. Jadi kita nggak menghindarkan kesombongan, menghindarkan keangkuhan pada orang lain. Karena rezeki bisa dicabut selama 1 menit, bisa diambil habis. Karena gitu ya. Kita punya harta benda banyak. Supaya apa? Supaya kita selalu mengingat. Maksud ayat tuh anak-anak supaya nggak sombong, nggak angku. Keadaan begini berubah dari yang awal. Maksud ayat tujuan seperti itu. Dan juga sempat poinnya tadi untuk yang maaf Pak mau makan bareng pakai kecap itu hampir terjadi Itu bukan setahun 2 tahun lah. ya,
artinya itu jalan tak lama. Cuman kan ingatnya ya sekali kan kayaknya kan. Kalau kalau misalnya sebulan atau itu kan masih nggak ada rasa. Itu kan dari anak Kiki SD, SMP, SMA satu, Kiki SD kelas 5 ada lagi satu. Kiki ke SMP ada lagi satu. Jadi dia pertama jadi 3. Kan beda. Pemasukannya biasa-biasa aja. Pengeluarannya makin gede. Ya gimana kita makan sama nggak kecap doang gitu kan. Pertama bisa beli tempe, bisa beli minyak goreng. Karena seperti itu contohnya lah. Makanya nanti juga artinya nggak usah kita tanyain, pasti akan ngerasakan keadaan dalam kehidupan gitu kan pasti. Itu ada. Pasti ayah bilang gitu pesan sama Kiki. Sampai sekarang pun dia ingat sama saya. Mungkin waktu itu mungkin ya konten pas bapak ngeliatnya mungkin pasti yang sedih ya, buat aku buat anak pasti yang terbaik, cuma ya udahlah, mungkin ini mungkin dulu tuh emang segini adanya atau seperti apa sih Pak? Iya. Cuman kalau ayah tuh memang orangnya berbeda. Berbeda gini loh. Berbeda sama yang lain keluarga. Ayah tuh orangnya enggak menunjukkan kesusahan. Makanya sampai sekarang ya ini begini. Dulu pun ayah susah begini. Nah ya pesan, kamu jangan di depan orang jangan ngeluh. Jangan ribut susah. Jangan sampai orang tahu kita ini makannya cuma ini, jangan. Saudara bilang, kenapa? Yang kita keluhkan tuh belum tentu lebih baik dari kita. Yang kita ajakin yang belum tentu dia juga kadang susah. Pandai-pandailah kita nutupin. Kalau kita pandai menutupin, mengeluh atau merasakan susah, insya Allah nanti kita orang lain tuh menganggap kita tuh kagak susah. Gitu maksudnya tuh. Jangan tunjukkan kesusahan. Ini mohon maaf aku bilang. Kelahiran adanya Rido, adanya Kiki, kelahirannya aja. Padahal tangga banyak nih. Saudara sekeliling ini nempel kan rumah. Saudara ponakan, ada rumah empok, rumah. Satu pun gak ada yang tahu adanya Rido lahir tengah malam. Saya nggak mau ngerepotin orang. Sampai seperti itu saya nggak mau ngerepotin. Di rumah saya bawa ke bidan, satu pun orang kalau yang saudara yang lain kan baru ini aja udah ribut-ribut kan. Tolongin dong, tolongin bang. Ini enggak. Udah diem ayo. Sama ayah naik motor berdua. Pas lagi tengah malam jam 3 malam. Makanya tetangga pada bingung kan atas saudara ya. Saudaranya kenapa? Lah kok tahu-tahu udah lahir, tahu-tahu udah ada di bidan, nah itu loh. Jadi maksud ayah tuh menyembunyikan itu susah tuh. Jadi ayah nggak ngeluh. Udah bidan udah keluar. Lah, kan pada nanya nih, "Ya, Bibi, Mamang emang udah lahir?" Padahal nempel rumah tangga. Tapi nggak mau tuh nyusahin orang, nggak mau merepotin orang. Kalau bisa kita ya, yuk. Kecuali misalnya kayak yang gotong kayak apa berat, itu mungkin kita mau nggak mau kan kita ajak karena nggak mau. Ini enggak, yuk. Masih bisa buru-buru. Jangan kasihan orang tidur, kasihan jangan ganggu orang. Dia juga punya masalah, punya urusan masing-masing. Pemikirannya seperti itu. Gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan seperti itu. Pak, dan juga mungkin sebentar lagi ini insya Allah akan Februari lah ya. Ya, Mungkin bapak ngasih tahu ke kaki memang nggak boleh banyak, nggak boleh tercapai atau nggak boleh ngambil banyak job syuting atau seperti apa sih Pak? ya emang gitu kemarin akhir pesan. Artinya yang kira-kira udah nggak ada kontrak, udah nggak ada lagi ikatan itu istirahat dulu sampai kamu melahirkan, sampai kamu nanti masanya sudah enak baru bisa bicara lagi. Sekarang ayah yang keluar kota, yang apa ya udah, yang kira-kira pokoknya yang gak ada ikatan untuk emang harus itu udah nggak usah. Semua itu mama papanya ya, saya juga pesen gitu, udah pada ini. Dan bapak juga berpesan meskipun dengan BPAD sekarang nih mas tetap Kiki yang orang kenal dulu Ya. tidak berubah. Alhamdulillah dia masih ingat terus sekarang. Sampai dia pesan kemarin cerita di Garut sana, dia keluarga sana yang waktu lagi datang. Alhamdulillah kita lihat itu Kiki ya tetap Kiki. Kepada orang-orang yang kecil, yang gede, yang nenek-nenek ya Kiki tetap merangkul. Jadi nggak ada arti perbedaan antara dia udah jadi artis udah apa. Apalagi pakai misalnya kayak cium tangan, salaman nggak mau atau gimana atau udah. Ayah tuh nggak suka gitu. Makanya aku hari ada yang mungkin mau foto sama kamu, ada yang minta dari jauh-jauh keluar foto. Lagi istirahat ya, nggak apa-apa 5 menit adain. Karena ke jauh-jauh lain desa datang. Ini di Garut loh, aja ya begitu. Udah lain desa datang ke situ mau foto, udah rombongan ibu-ibu, nenek, anak. Foto lo 5 menit, udah nanti ayah bilangin kalau dipoto lagi nanti jam sekian. Karena kalau sekarang udah datang. Ayah tuh begitu levelnya. Bukannya ayah tuh mana. Ayah tuh berpikir gini,
Bahagianya itu orang bukan dari makanan, bukan dari apa. Bahagianya orang saling menghargain. Orang udah datang jauh-jauh, hargain. Emang capek kamu, berat, tapi nggak apa-apa. Itu satu simbol kamu tuh jadi orang yang lebih dari orang lain. Ah, itu lebih begitu. Itu di Garut, di kampung. Sampai di rumah dulu juga menceritakan ya di kampung juga seperti apa ya. Iya, Sampai yang sekarang itu seperti apa Pak? iya, kayak gitu aja mas. Betul apa ya? Untuk rumahnya dari ceritanya dia yang di Ah, anak kampung di Garut ke Jakarta juga mulai dari nol banget nih. ah. Itu gimana? Nah itu kan kagak ada yang bisa diprediksi, nggak ada yang bisa menduga, Iya benar. bisa punya rumah kayak gini, bisa bikin rumah di Garut, bisa bikin rumah di Bekasi, bisa bikin, ya enggak lah, enggak ada yang, bisa punya perkebunan, bisa punya kontrakan, bisa punya sawah. Ini kan nggak ada rencana kita, nggak ada rencananya, nggak ada. Makanya kalau bukan rahmat Allah yang memberikan, siapa lagi? Kita berjuang boleh. Makanya bilang, bukan kerja keras kita semata, Ki, bukan. Bukan. Kita mendapat seperti ini ada rahmat Allah. Orang banyak yang kerja keras. Kalau emang kerja keras bisa sukses, saya bilang, coba banyak tanya orang yang kerja keras lagi. Pagi pulang pagi. Bisa nggak? Enggak, belum tentu. Paling 10% yang kerja keras itu berhasil, tapi ini dari rahmat Allah. Ada doa saudara, doa orang tua, doa keluarga, doa tetangga, doa apa yang bisa kamu cepat Allah angkat dan engkau mudahkan perjalanan kamu. Mungkin mungkin salutnya dari pemirsa mungkin Pak kan dari nol banget dari ya sudah banget sampai sekarang bisa punya rumah miliaran Iya, ya. iya. Maksudnya kayak gini, banyak kan orang gini loh, lupa, lupa dari dasar. Setelah awal mungkin bahasanya baik, tapi setelah udah jadi orang yang berbeda, makan beda, nongkrong beda, kan beda pemikiran. Makanya ayah selalu ingatkan itu, agar supaya apa? Balik ke belakang, kita nggak siapa-siapa. Jadi kalau ada orang melakukan kita, ya minimal bahasa. Bahasa tuh minimal. Walaupun nggak memberikan suatu benda, harta, minimal bahasa yang baik. Kan gitu maksudnya ya. Jadi maksudnya bahasa yang baik, jadi juga udah bisa buat orang bahagia. Tetangga sekitar. Pak punten kalau rumah video call berarti bisa kan? Apakah bisa? Nggak bisa, kemarin udah pesen. Kemarin Maya udah pesen. Nah, ayah Coba kita tolong jangan ganggu Ki dulu. Eh, apa namanya? Ada yang bisa minta ini tolong ya gitu, dia udah pesan dari kemarin ke sama yang si itu minta, tapi nggak bisa ya tolong ya, kalau emang ada video yang udah itu maka kasih berikan atau gimana nggak apa-apa gitu maksudnya ya. oke terima Jadi kasih banyak Pak aman. saya juga terima kasih banyak dan mohon doanya buat semua, untuk Kiki, untuk anak ayah, apa, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam kehamilannya, diberikan anak yang soleh dan soleha. Dan buat kita semua, doanya insya Allah terbaik, menjadi orang yang terlalu terbaik ya. Amin ya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Kalau ada makanan sisa, jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kepala